Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Titi Sukriyanti untuk materi pembelajaran video kali ini kita belajar tentang bioteknologi, yaitu ini materi kelas 9 semester 2. Bagian yang akan dipelajari pada kali ini yaitu tentang prinsip dasar bioteknologi dan penerapannya, dampak negatif penerapan bioteknologi. Dalam prinsip dasar bioteknologi dan penerapannya, di dalamnya mencakup prinsip dasar bioteknologi, penerapan bioteknologi konvensional, dan penerapan bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Bioteknologi adalah penerapan prinsip-prinsip bioteknologi, biokimia, ilmu rekayasa, serta ilmu lainnya dalam pengolahan bahan yang memanfaatkan organisme untuk menghasilkan produk maupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Di sini untuk bioteknologi ada dua. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional dan modern. Untuk bioteknologi konvensional itu ciri-cirinya teknologinya sederhana, proses relatif belum steril sehingga hasil belum terjamin, kemudian jumlah produk yang dihasilkan dalam skala yang kecil, dan biaya produksi murah. Sedangkan bioteknologi modern, peralatan yang digunakan sudah canggih, proses dilakukan dengan menggunakan teknik rekayasa genetika, proses dilakukan dalam keadaan steril sehingga hasil berkualitas, jumlah produk yang dihasilkan dalam skala besar, biaya produksi lebih mahal. Contoh penerapan bioteknologi konvensional yaitu yang pertama dalam bidang pangan. Di sini untuk dalam bidang pangan contohnya yaitu dalam pembuatan tape, kemudian dalam pembuatan tempe, roti menggunakan Saccharomyces cerevisiae, kemudian tempe menggunakan Rhizopus oryzae, kemudian pembuatan keju dan pembuatan mentega. Kemudian dalam bidang lingkungan, di sini dalam bidang lingkungan untuk penghasil energi, pengolah limbah, pemisah logam dari bijinya. Yang berikutnya dalam bidang kesehatan yaitu dalam menghasilkan antibiotik. Di sini contohnya yaitu antibiotik penicillium itu dari jamur Penicillium notatum dan kemudian penghasil vaksin konvensional. Ya. Contoh penerapan bioteknologi modern yang pertama dalam bidang pertanian. Bioteknologi modern dalam bidang pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat yang baru. Tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenik. Saat ini telah banyak tanaman transgenik yang sudah dikembangkan, misalnya tanaman jagung, tanaman padi, kedelai, tanaman tomat, dan juga tanaman pepaya. Berikutnya untuk bidang peternakan. Dalam bidang peternakan, contohnya itu pada domba dengan gen faktor 8, kemudian sapi perah dengan gen lactoferrin, dan berikutnya sapi yang tahan terhadap penyakit. Kemudian peningkatan produksi susu yang dilakukan dengan cara memproduksi hormon BST atau bovine somatotropin. Dan berikutnya telur ayam rendah kolesterol. Berikutnya yaitu dalam bidang kesehatan, yaitu dalam penghasil insulin. Ini digunakan untuk penderita diabetes mellitus atau kencing manis, dan juga penghasil vaksin transgenik, dan juga antibodi monoklonal. Apa itu antibodi monoklonal? Antibodi monoklonal adalah antibodi yang spesifik untuk satu jenis antigen yang dihasilkan dari satu jenis sel limfosit B yang merupakan hasil cloning dari sel induk.
Berikutnya, dampak negatif penerapan bioteknologi. Yang akan kita pelajari di sini tentang dampak negatif di bidang lingkungan, di bidang kesehatan, dan juga di bidang sosial ekonomi. Dampak negatif di bidang lingkungan, yang pertama, kontaminasi gen tanaman alami oleh tanaman transgenik, hilangnya plasma nutfah karena organisme lokal atau bukan organisme transgenik semakin tersingkir dan langka di lingkungan. Munculnya hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya, sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak negatif di bidang kesehatan. Yang pertama, memicu timbulnya penyakit pada seseorang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Dan yang kedua, seseorang menjadi resisten terhadap beberapa jenis antibiotik tertentu. Dampak negatif di bidang sosial ekonomi. Petani dan peternak tradisional kalah bersaing dengan petani dan peternak modern dalam pemasaran hasil panen karena tidak mempunyai modal untuk mengembangkan produk transgenik. Oleh karena itu, dapat menimbulkan kerugian besar bagi petani dan peternak tradisional. Apabila keadaan tersebut terus berlanjut, dapat mengakibatkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Selain itu, dapat menimbulkan petani dan peternak tradisional kehilangan mata pencaharian. Ini contohnya ada beras putih hasil transisional yang sebelahnya golden rice. Demikian tadi video pembelajaran kali ini tentang bioteknologi. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.